Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, baik anak-anak ibu sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah bi khair ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, seperti yang kemarin Ibu katakan bahwa hari ini kita akan belajar tentang statistika. Bisa kalian buka di buku paket kalian halaman 163. Statistika atau pengumpulan data itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Jadi dengan secara singkat bahwa statistika itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Statistika berbeda dengan statistik. Kalau statistik itu adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Ini adalah statistik, ya, jadi datanya. Sedangkan statistika itu adalah ilmunya, ilmu yang mempelajarinya, ilmu yang mempelajari tentang data atau pengumpulan data. Sedangkan statistik itu adalah hasilnya atau kumpulan datanya. Nah, statistika atau pengumpulan data itu bisa terbentuk atau bisa berupa diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, tabel, dan piktogram. Ya, diagram batang ya, ini sebenarnya pengolahan data ini atau pengumpulan data pernah kalian pelajari di kelas 5, kemudian di kelas berapa lagi? 3 ya. Di kelas 3 itu hanya sebagai basic saja atau mukadimah saja, pengenalan. Di kelas 5 kalian belajar dan sekarang belajar lagi di kelas 6. Diagram batang tentunya sudah tidak asing lagi oleh kalian karena berbentuk batang. Kemudian diagram lingkaran berbentuk lingkaran. Diagram garis berbentuk garis atau kurva. Kemudian tabel, dan yang terakhir adalah piktogram atau piktograf. Piktogram itu adalah diagram yang berbentuk gambar. Bisa dari gambar pohon, gambar bunga, dan lain-lain. Dan biasanya piktogram itu adanya di klinik-klinik anak, rumah sakit yang poli anak, di puskesmas ya, untuk mengetahui tumbuh kembang pertumbuhan anak ya, mulai dari 0 sampai sekian bulan, kemudian usia 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dan seterusnya. Itu ditandai dengan gambar anak kecil. Nah, itu adalah diagram gambar, namanya piktogram. Kemudian bentuk pengolahan data yang akan kita pelajari adalah 3. Yang pertama adalah mean atau mean, artinya rata-rata. Kemudian modus. Modus itu adalah data yang sering muncul. Dan ada median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, itu ya yang akan kita pelajari. Dan ilmu statistika ini termasuk ilmu yang menarik karena tidak mengeluarkan pemikiran yang ekstra seperti kalian harus menghitung kemarin tentang volume bangun ruang. Makanya kenapa ini disimpannya di akhir materi karena mudah. Ya, baik. Sekarang kalian lihat di bukunya. Statistik merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan dengan persentase, kemudian pekerjaan penduduk, sensus penduduk. Nah, itu menggunakan statistika ya.
Ya, baik, yang pertama sesuai dengan di buku paket kalian itu adalah kita akan bahas tentang modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang sering muncul. Dan modus bisa kita peroleh dengan cara mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikannya. Itu adalah tahapan untuk mencari modus. Caranya gimana sih, Bu? Nah, perhatikan. Jadi, ingat ya, kata kuncinya modus itu adalah data yang sering muncul. Perhatikan halaman 166. Di sini ada pengamatan 2. Tabel 4.1. Nilai ulangan matematika. Nilai banyaknya siswa. Jadi ketika kita ingin menemukan sebuah modus dalam suatu data, kita kelompokkan dulu. Kita klasifikasikan dulu dalam bentuk tabel, ya. Nah, di sini ada nilai 6, banyaknya siswa adalah 3. Nilai 7, banyaknya siswa 7. Nilai 8, banyaknya siswa 6. Dan nilai 9, banyaknya siswa 7. Nilai 10, banyaknya siswa 4. Di sini sudah terlihat ya banyaknya siswa. Nah, sekarang nomor 2 pertanyaannya. Tabel di atas berisi nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Nusantara 1. Berapa nilai ulangan yang menjadi modus pada tabel di atas? Modus itu tadi apa? Nilai yang sering muncul. Nah, di sini nilai berapa yang paling banyak atau sering muncul? Ini ya, 7 dengan 7. Berarti berapa nilai yang menjadi modus pada tabel di atas? Berarti nilai berapa? Nilai 6, nilai 7 dan nilai 9. Ya, kenapa? Karena ini sama nilainya, banyaknya siswanya 7 dengan 7, berarti nilai 7 dan nilai 9. Nah, sekarang pengamatan 3 agar kalian lebih paham. Tabel jadwal renang 4.2. Hari Senin sampai Minggu. Yang renangnya bernama Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Tabel di atas adalah jadwal les renang yang diikuti oleh Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Nomor 1. Siapa yang jadwal les renangnya paling banyak? Kita lihat lagi di sini. Siapa? Meli. Kita setelah membaca tabel, kita urutkan dulu. Siapa yang les renangnya paling banyak? Ada enggak? Meli 3, Edo 3, Beni 3, Udin 3, Lani 3, Dayu 3, Siti 3. Semuanya 3. Ada enggak modusnya? Tidak ada, ya. Jadi, adakah di sini les renang yang paling banyak? Tidak ada jawabannya. Karena semuanya sama rata mendapat jadwal 3 hari dalam sepekan. Jadi di dalam sebuah tabel atau dalam sebuah data tidak selalu data tersebut memiliki modus. Ya, paham ya? Ya, ini masih mudah ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Hasil pengukuran tinggi badan 10 siswa adalah sebagai berikut. 110, 120, 115, 125, 130, 115, 120, 124, 110, dan 115. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. Coba, tinggi badan siapa yang paling tinggi? Iya, paling tinggi adalah 130. Dan terendah adalah, nah ini ya, 110. Modus dari data tersebut berarti nilai yang sering muncul. Tinggi badan siapa yang ada lebih banyak? Sini ada 2.
kemudian 120 ada 2, 110 juga ada 2. Berarti modus dari data tersebut adalah berapa? 110, 115, dan 120. Modusnya ada 3. Ya. Sekarang yang nomor 2. Perhatikan tabel berat badan siswa kelas 6. Ini berat badannya, ini banyak siswanya. Tentukan modus dari data tersebut. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Berarti paling banyak berat badan siswanya adalah berapa? Iya, berat badannya adalah 36 kg. Karena ada 6 orang. Ya, sampai di sini. Paham ya? Satu lagi. Dari diagram batang, tentukan modus dari data tersebut. Berarti ekspor jagung paling tinggi pada tahun berapa? Ini ya, pada tahun 2015. Mudah ya? Mudah. Iya. Nah, itu adalah hari ini kita membahas tentang modus ya. Data yang sering muncul. Untuk tugasnya, tugas matematika hari ini kalian kerjakan di halaman 171, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ya, tidak perlu ditulis soalnya, langsung jawabannya saja. Seperti biasa dikirimkan ke Telegram. Ya. Paham ya insyaallah? Ibu cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.